Database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan, lalu disusun menurut aturan tertentu secara logis, lalu menghasilkan sebuah informasi. Tujuannya sendiri adalah yang pertama, memberikan kecepatan dan kemudahan dalam menyimpan dan membuka data. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Yang ketiga, keakuratan. Yang keempat, keamanan, di mana data dapat dibuka oleh orang tertentu. Yang kelima, terpeliharanya keselarasan data, yang berarti apabila data diedit, maka akan langsung mengikuti perubahan di semua device. Lalu yang keenam, data dapat dipakai secara bersama-sama. Yang terakhir, data dapat diterapkan standarisasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep dasar penyimpanan data. Yang pertama, entity. Entity adalah sesuatu yang dipakai untuk menyimpan informasi. Contohnya, karyawan, persediaan, dan rekening pelanggan. Yang kedua, ada atribut. Atribut adalah elemen data yang merupakan bagian dari entity. Contohnya, alamat pelanggan, nama pelanggan, batas kredit, dan lainnya. Ketiga, karakter. Karakter terdiri dari huruf dan angka. Yang keempat, data value. Data value adalah kombinasi karakter dari huruf dan angka yang memiliki makna. Yang kelima, field, yaitu kumpulan elemen data terkecil yang disimpan dalam sebuah spasi atau ruang fisik. Yang keenam, ada record. Record adalah sejumlah field yang dikelompokkan dan membentuk sebuah satuan data yang sekaligus menguraikan atribut khusus dari sebuah entity. Yang ketujuh, ada file. Adalah sekumpulan record yang sejenis. Contohnya, file piutang dagang dijadikan satu menjadi file piutang dagang. Yang kedelapan, database adalah kumpulan file-file yang membentuk satuan data yang besar. Selanjutnya, kita beralih membahas mengenai jenis-jenis file. Ada 7 jenis file. Yang pertama, file induk atau master file. File yang berisi data relatif permanen. Yang kedua, file transaksi atau transaction file, yaitu file yang berisi data transaksi yang sifatnya sementara. Yang ketiga, file table atau table file. File yang berisi referensi atau acuan data yang diambil selama pemrosesan data untuk memudahkan kalkulasi. Yang keempat, file sejarah atau history file. File yang berisi transaksi yang telah diproses. Yang kelima, file cadangan atau backup file. File yang berisi duplikat atau kopi sebuah file. Yang keenam, suspense file. File yang berisi record yang telah dipisahkan sementara dari pemrosesan data reguler dengan tujuan untuk diinvestigasi dan dibetulkan. Yang terakhir, yang ketujuh, report file. File sementara yang berisi data yang akan dicetak pada tanggal berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model berbasis data relasional. Model berbasis data relasional ini merupakan model basis data yang biasanya digunakan dan dirancang agar memiliki konsistensi informasi dalam bentuk normalisasi dalam sebuah database. Untuk model data ini tersendiri mempunyai 5 struktur, yaitu yang pertama, berbasis data relasional diasumsikan sebagai sekumpulan tabel-tabel, dan yang kedua, setiap tabel terdiri dari serangkaian perpotongan baris atau kolom. Yang ketiga, tabel-tabel atau relasi terhubung satu dan lainnya menggunakan entitas tertentu yang digunakan secara bersama. Yang keempat, tipe hubungan seringkali ditunjukkan dalam suatu skema. Yang kelima, setiap tabel menghasilkan data yang lengkap dan kebebasan struktural. Untuk model data ini sendiri memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, ada dalam konseptual yang sangat sederhana. Yang kedua, gambarannya yang secara visual. Yang ketiga, alat bantu komunikasi lebih efektif. Yang keempat, terintegrasi dalam model basis data relasional ini sendiri. Namun, untuk basis data ini juga memiliki beberapa kerugian. Seperti apa sih kerugiannya? Yang pertama tuh kayak ada gambaran aturan-aturan yang terbatas, dalam arti dia nggak bisa digunakan sembarangan. Yang kedua,
gambaran relasi juga terbatas. Yang ketiga, tidak ada bahasa untuk memanipulasi data. Yang keempat, dapat kehilangan isi informasi itu sendiri. Untuk pendekatan model ini diarahkan dalam 3 tahap perancangan basis data, yaitu pertama adanya desain basis data konseptual. Desain basis data konseptual ini melibatkan penemuan dan analisis terhadap kebutuhan data organisasi. Yang kedua, desain basis data logis. Untuk desain basis data logis ini biasanya pengembangan dari sudut pandang secara konseptual, pemakaian ke dalam tabel-tabel. Yang ketiga, desain basis data tingkat fisik. Untuk file desain ini sendiri biasanya mengakses seluruh record dalam file. Jadi setiap atribut dalam data ini dapat diekstrak dari record dalam sebuah file primer dan digunakan untuk membangun sebuah file yang baru dengan tujuan untuk menyediakan sebuah indeks untuk file aslinya. DBMS memiliki 3 atribut umum, yaitu Data Description Language. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan skema yaitu nama elemen data, jenis data, dan posisi jumlah angka desimal. Yang kedua ada Data Manipulation Language, terdiri dari beberapa perintah untuk melakukan pembaruan, pengeditan, manipulasi, dan ekstraksi data. Ada 4 bentuk DML yang merupakan komponen SQL adalah select, update, delete, dan insert. Dan yang ketiga ada Data Query Language. Data Query Language adalah salah satu antarmuka yang friendly. Selanjutnya ada implementasi database. Ada beberapa database yang diimplementasikan dalam bentuk tabel. Yang pertama, tabel TBPP, tabel TB-TK proses, TB bahan proses, TB mesin proses, TB jadwal pengadaan, TB jadwal prod, TB proses prod, TB PP selesai, TB pemakaian TK, TB pemakaian bahan, TB gudang bahan, TB overhead, TB proses berjalan, dan yang terakhir TB pemakaian overhead. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari tentang materi database yang sudah tadi dijelaskan oleh teman saya, nah kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database untuk perusahaan dengan menggunakan Microsoft Access. Nah, database yang akan saya buat ini adalah database tentang persediaan barang dan penyimpanan barang yang biasanya dipakai untuk aktivitas produksi suatu perusahaan. Nah, untuk membuat database baru, kita akan buka Microsoft Access. Ini saya sudah buka Microsoft Access. Nah, untuk lembar baru, kita akan ke blank database. Lalu kita akan memberi nama database yang akan kita buat. Saya akan membuat namanya inventory. Oke. Nah, setelah kita buat database baru, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita lanjut ke view. Nah, setelah view, kita akan pilih ke design view. Sebelum ke design view, biasanya kita akan menamai dulu tabel yang akan kita isi. Ini aku akan isi dengan persediaan barang. Seperti ini. Oke. Nah, nantinya setelah kita memberi nama tabel tersebut, nanti akan muncul tabel-tabel yang akan mengisi tiap judul atau kolom-kolom yang akan nanti kita isi datanya. Nah, kita akan isi dulu nama-nama kolom yang akan kita pakai, seperti nomor, kode barang, nama barang, persediaan awal, barang masuk, tanggal masuk, barang keluar, tanggal keluar, persediaan akhir, harga satuan, dan jumlah, dan yang terakhir keterangan.
selanjutnya kita akan mengubah data type-nya atau yang disebut dengan tipe data. Nah, tipe data adalah apa yang akan kita input. Seperti jumlah, harga satuan itu tidak mungkin diisi dengan teks, melainkan dengan harga. Nah, maka dari itu kita akan mengubah data tipenya menjadi currency karena dia termasuk dalam harga ya. Lalu untuk persediaan akhir, barang keluar, barang masuk dan persediaan awal itu kita akan mengubah dengan format number karena nanti kita akan mengisinya dengan angka. Kita ubah number. Nah, untuk tanggal masuk dan tanggal keluar kita akan mengubah dengan date or time karena dia akan kita isi dengan tanggal. Oke, jika sudah begini kita akan save dulu. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke view. Lalu kita masuk ke datasheet view. Nah, pada tampilan ini kita akan mengisi dengan data-data yang kita punya dari inventory. Misal, ini aku akan isi kode barangnya VS001, nama barangnya Rolex, persediaannya 100, barang masuk 50, tanggal masuknya misal kita buat tanggal 1 April 2021, barang keluarnya 20, tanggal keluarnya 3 April 2021. Nah, untuk persediaan akhir kita tidak perlu isi karena nanti akan ada rumusnya sendiri. Untuk harga satuannya kita isi dengan harga jual kita, harga satuan kita. Misal aku isi dengan harga 900.000 per piecesnya. Oke. Pada dasarnya database ini akan diisi dengan beberapa data yang kita punya. Namun untuk contoh terlebih dahulu aku akan buat satu data dulu agar lebih mudah. Ini kita save dulu. Lalu kita ke create. Lalu kita ke query design. Nah, di sini akan muncul persediaan barang seperti database yang kita buat sebelumnya. Kita add. Oke. Nah, di sini kita akan mengisi kolom-kolom tersebut dengan sesuai dengan kolom-kolom yang kita punya. Dari nomor, kode barang, kita isi saja. Barang, nama barang, persediaan awal, barang masuk, tanggal masuk, berurutan ya guys. Barang keluar, tanggal keluar, tanggal keluar, persediaan akhir. Kesatuan, jumlah. Oke. Nah, setelah ini merupakan step di mana kita memasukkan rumus untuk persediaan akhir dan jumlah. Nah, untuk rumusnya di sini aku sudah buat di notepad. Itu persediaan akhir sama dengan persediaan awal tambah barang masuk dikurang barang keluar. Untuk jumlah ini aku udah tulis persediaan akhir dikali harga satuan. Nah, cara mengisinya adalah kita copy saja atau bisa ditulis manual. Kalau sugesti dari aku sih mending ditulis dulu ya teman-teman biar lebih mudah. Nah, di persediaan akhir ini kita tinggal dipaste saja. Oke, enter. Jadi akan muncul seperti ini. Untuk jumlah juga sama caranya, di copy lalu oke. Nah, nanti akan seperti ini. Lalu jangan lupa kita save dulu dan kita kasih nama. Oke, persediaan barang. Oke. Kalau sudah kita oke. Lalu kita balik lagi ke datasheet view. Nah, kalau sudah begini akan muncul data hasilnya. Seperti yang kita bisa lihat, ini persediaan akhirnya otomatis terisi 130. Dan jumlah uangnya kita akan lihat di sini sudah terkalkulat antara persediaan akhir dengan harga satuannya. Oke. Nah,
Jika sudah begini, kita akan menambahkan barang baru untuk contoh lagi. Ini akan aku skip untuk next. Selanjutnya, aku sudah menambahkan beberapa item di sini untuk dijadikan form persediaan barang. Nah, selanjutnya kita akan save dulu. Lalu kita masuk ke create, ke form wizard. Nah, di sini akan muncul beberapa kolom yang akan kita masukkan ke formulirnya. Lalu kita klik aja ini biar mudah. Lalu kita next. Sebenarnya bisa dipilih beberapa yang kalian ingin masukkan. Namun karena kita memasukkan tadi kolomnya untuk kolom-kolom yang penting, kita bisa langsung masukkan saja. Lalu di sini kolomnar, tabular, dataset, justify. Nah, ini aku akan memilih kolomnar karena bersifat kolom ya, guys. Nah, di sini kita akan mengubah dengan form persediaan barang seperti ini. Lalu kita akan klik di modify the form design. Finish. Nah, nanti akan muncul dengan data seperti ini, guys. Nah, setelah itu kita akan mengubah supaya lebih rapi sebenarnya. Kita adjust dulu, kita sesuaikan dengan data yang ada. Agar tidak berantakan banget ya. Kita rapikan dulu. Oke, teman-teman bisa lihat ini untuk form persediaan barang sudah aku rapikan. Nah, biasanya untuk form persediaan barang ini ada nama PT di bawah sini. Nah, sengaja aku nggak kasih karena untuk mempercepat proses, tapi kalian bisa menambahkan sendiri apabila kalian membuat suatu form persediaan barang suatu perusahaan, oke? Agar semakin jelas gitu persediaan barangnya untuk PT apa, CV apa, atau apa gitu. Nah, nanti kalian untuk menambahkannya bisa menggunakan tools yang ada di sini. Ini text box. Tahu ini. Oke. Nah, untuk memasukkan rumusnya, aku akan memasukkan di persediaan akhir. Nah, caranya adalah kalian tinggal caranya kalian tinggal klik tabel yang kalian ingin masukkan rumus, klik. Lalu kalian ke control search atau sebelumnya kalau misalnya belum keluar, kalian bisa klik di property sheet di atas sini, di desain, nanti keluar sendiri property sheet. Atau jika kalian pas buka tidak muncul property sheet di atas sini, nanti kalian bisa ke desain lalu ke property sheet. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, pada saat kalian klik kolomnya nanti akan muncul property sheet seperti ini. Nah, caranya kalian ke control search di atas sini, lalu klik tanda titik 3 di samping tanda panah ini. Nah, di sini adalah kolom di mana kalian mengisi rumus atas rumus seperti tadi yang aku udah sampaikan. Nanti di sini dipilih saja persediaan akhir sama dengan persediaan awal ditambah barang masuk. Double klik aja guys sampai muncul, baru nanti next selanjutnya barang masuk dikurang barang keluar. Oke.
Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk jumlah dilakukan dengan step yang sama. Oke. Jumlah sama dengan persediaan akhir dikali harga satuan. Ini. Jadi seperti ini. Nah, jika sudah kita save data tersebut, lalu kita ke view lagi, untuk melihat hasil dari formulir ini ke form view. Nah, nanti akan jadi seperti ini, guys. Nah, kalian bisa lihat data-data kalian di bawah sini. Nah, untuk penambahan barang tidak perlu kembali lagi ke form datasheet sebelumnya. Kalian bisa langsung dari form tersebut. Nah, seperti ini tampilan data barunya. Kalian tinggal masukin saja S004, nama barang quartz. Oke, persediaannya 800, barang masuknya 2 misalnya. Tanggal masuknya 7. Barang keluarnya misal 700. Tanggal keluar 84 2021. Oke. Harga satuan 500. Nah, jika sudah, kita akan save kembali. Nah, dari sini kita akan membuat sebuah report. Ini. Nah, caranya dengan mengklik create, lalu kita ke report wizard. Nah, lalu masukkan data-data yang akan kalian masukkan ke report. Kalau aku akan memasukkan semua karena data tersebut sama pentingnya. Nanti akan masuk seperti ini, klik next. Nah, di sini kita akan memasukkan nomor, lalu next. Nah, di sini kita tinggal ubah ke landscape. Oke, selanjutnya kita next. Di sini kita akan ubah judulnya jadi laporan persediaan barang. Lalu kita klik yang kedua, modify the report design, lalu finish. Nah, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Kita perlu menyesuaikan tabel-tabel tersebut agar lebih rapi. Nah, di sini kita akan mengubah. Di sini setelah muncul format laporan persediaan barang, kita perlu untuk mengubah kolom-kolom tersebut karena menyesuaikan dengan data yang ada, entah dia kecil ruangnya atau besar, atau pokoknya sesuai kebutuhan masing-masing kolom. Jika kita merapikan kolom-kolom tersebut, maka kita akan masuk ke dalam pengisian rumus pada persediaan akhir dan jumlah. Nah, caranya sama seperti tadi sebenarnya. Caranya adalah kita klik persediaan akhir. Lalu di sini ada control search, ke property sheet dulu ya teman-teman. Control search, terus di sini ada tanda panah, kita klik di sebelah tanda panah tersebut. Nah, caranya sama seperti yang kita isi pada form, yaitu persediaan awal ditambah barang masuk kurang barang keluar. Lalu untuk jumlah juga sama dengan persediaan akhir dikali harga satuan. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita jangan lupa untuk di save. Nah,
Untuk kita melihat hasilnya, untuk melihat hasilnya, kita bisa ke view, lalu ke report view. Nah, nanti jadinya akan seperti ini reportnya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, jika kalian lihat ini kurang begitu rapi, kalian bisa rapikan kembali di view, lalu ke design view. Nah, di sini kalian bisa rapikan kembali seperti yang tadi. Persediaan akhir kan terlalu dempet ya. Aku akan membuatnya di tengah-tengah seperti ini. Lalu jumlah juga aku akan membuat lebih condong ke sini. Oke, kalau udah kita akan save lagi dan ke report view lagi. Nah, di sini agak lebih rapi ya guys dibanding yang sebelumnya. Nah, perlu diketahui untuk tutorial ini sebenarnya gampang-gampang susah tergantung dari data yang seberapa banyak data yang kalian punya. Tapi tenang aja teman-teman, karena jika sudah terbuat laporan seperti ini, kalian bisa menambahkan item baru lagi di form persediaan barang seperti ini. Nanti kalian tinggal menambahkan, contoh, aku akan menambahkan barang baru lagi, 5. Jam ini indikasi, persediaannya 1000, barang masuknya 500, tanggal masuk 10/4/2021, barang keluarnya 900, tanggal keluar 12/4/2021, harga satuannya 50.000. Nah, sudah begini kita save, nanti kita ke laporan barang. Oke, setelah kita mengisi data baru di form persediaan barang, lalu kita ke laporan persediaan barang. Nah, biasanya kalau ini belum muncul untuk item nomor 5 ini belum muncul, kalian bisa ke view, design view, di laporan persediaan barang, lalu kalian ke report view lagi. Nah, nanti ini akan muncul secara otomatis dengan data yang kalian baru isi tadi. Nah, sekian tutorial dari untuk data laporan ini bisa kalian print atau save. Saran aku jangan lupa selalu di save agar data tersebut bisa disimpan dengan baik. Nah, dan demikianlah materi kelompok 3 kali ini tentang database produksi. Semoga berguna bagi kalian semua dan terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like kalau kalian suka videonya. Terima kasih. Dadah.